وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bersua di serial Fatwa Seputar Anak, di mana kita masih membahas terkait dengan nafkah anak. Halil abi ayu ajir auladahu ayu ajir auladahu alladhi balagu haddal kasab yunfiqu alaihim minal kasab. Bolehkah seorang ayah mempekerjakan anaknya, ya? Bolehkah seorang ayah mempekerjakan anaknya di usia yang memang sudah boleh bekerja? Lantas hasil pekerjaan si anak itu yang dinafkah, itu yang dijadikan untuk menafkahi si anak. Jadi si anak disuruh si ayah bekerja, lantas hasilnya diambil si ayah dan hasilnya ini digunakan untuk menafkahi si anak. Apakah itu dibolehkan? Idza balagha dzukur minal auladi haddal kasab wa lam yablughu fi anfusihim fa arada al-ab ayusallimahum fi amal yaktasibu wa yunfiqu alaihim min dzalika falahu dzalik. Apabila anak laki-laki sudah sampai pada usia bisa bekerja namun dia belum baligh, ya, sudah sampai usia bekerja tapi dia belum balik, ya, maka sementara kemudian ayahnya menyuruh mereka untuk bekerja agar hasil pekerjaan mereka digunakan untuk menafkahi diri mereka sendiri, apakah itu dibolehkan? Maka falahu dzalik, boleh ayah seperti itu. Kadari kalau aradal ab aywajir waladahu fi amalin aw khidmatin falahu dzalik. Demikian juga apabila seorang ayah menyewa si anak, atau si anak dia gunakan si anak dia pergunakan tenaganya untuk bekerja ataupun satu khutbah, maka dibolehkan. Ya. Anaknya sudah usia misalnya 12 tahun, dipekerjakannya. Nah, Kak, misalnya si ayah buat apa ya? Si ayah misalnya pandai besi misalnya. Si anak sudah 12 tahun, kata si ayah, nak kamu potong besi ya. Demikian. Jadi dia membantu ayahnya, maka nggak masalah, ya, maka nggak masalah. Bisyartin alla yujaru dzalika alaihi mafsadah, dengan syarat jangan sampai itu memudorotkan mereka. Jadi karena si ayah asik menyuruh anaknya untuk membantu dia, akhirnya dia tak sekolah, maka nggak dibolehkan. Tak belajar, maka nggak dibolehkan. Atau dipaksa dari mulai pagi, dari mulai habis subuh sampai jam 10 malam dipaksa si anak, nggak dibolehkan. Ya, jadi jangan sampai menzolimi si anak.
memanfaatkan tenaga mereka untuk bekerja, silahkan, tapi jangan sampai membahayakan si anak, baik memudaratkan fisiknya maupun memudaratkan mental dia, ataupun mengorbankan masa depan dia karena nggak anak tidak disekolahkan. Maka ini nggak dibolehkan, haram hukumnya, berdosa si ayah. Faqad akhraja Malik fil Muwatta bi sanadin sahih an Utsman bin Affan. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Muwatta melalui sanad yang sahih dari Utsman bin Affan, annahu qala wa yakhthub. Utsman bin Affan pernah berkata di saat dia berkhutbah, la tukalliful amata ghaira dzati sana'atil kasab. Jangan kamu membebani hamba saya perempuan dengan pekerjaan yang dia nggak sanggup. Jangan kamu paksa hamba saya perempuan dengan pekerjaan yang dia nggak sanggup. Fa innakum matakallaftumuha dzalika kasabat bi furujiha. Karena kalau kalian paksa dia untuk mengerjakan sesuatu agar dia mendapatkan uang sekian, sementara dia nggak sanggup, maka dia akan cari jalan pintas. Dengan cara bagaimana? Dia akan melacur. Ya gimana? Takut dia dengan tuannya, takut dia dengan majikannya. Udah, yang penting dapat duit, begitu. Akhirnya apa? Dia akan cari jalan pintas. Gimana? Dia akan melacur akhirnya. Karena paksaan daripada majikannya, yang majikannya bukan memaksa dia untuk melacur, tapi majikannya memaksa dia, kamu satu hari harus pulang bawa sekian duit misalnya, demikian, atau disuruh untuk melakukan satu pekerjaan yang dia nggak sanggup. Kalau dia nggak sanggup, akhirnya dia akan mencari jalan pintas, yaitu dengan cara melacur. Wala tukallifus shaghir al-kasab, jangan kalian bebani juga anak kecil dengan sebuah pekerjaan. Fa illam yajid sarok, karena dia, kalau seandainya dia nggak dapatkan, dia nggak sanggup melakukan apa yang dibebankan kepada dia, atau dia ketika dikatakan kamu nak harus bekerja, kamu satu hari harus dapatkan uang sekian, kalau dia nggak sanggup, maka apa yang dia lakukan? Dia akan mencuri. Demikian ikhwah, ya, dia akan mencuri. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi wa'fu idza a'faqumullah, maafkanlah mereka kalau engkau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaikum bil minal mata'imi bima taba minha, hendaklah kalian sediakan untuk mereka makan makanan yang baik. Demikian ikhwah rahimanallahu. Jadi ya nggak dibenarkan. Jadi intinya bahwasanya boleh kita memanfaatkan potensi anak kita untuk bekerja, tapi tidak boleh sampai memudaratkan mereka, apalagi sampai memudaratkan masa depan mereka. Allahu a'lam bissawab.